Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Glory Panjaitan dengan NIM 11S23030. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah Software Security atau mata kuliah KEPAL. Nah, jadi di sini dengan topik Knowledge for Software Security. Nah, jadi apa yang akan saya jelaskan yaitu tentang mind map knowledge for software security, kemudian tipe kategori knowledge dan perbedaan tiga kategori dan 7 katalog software security. Nah, jadi yang pertama itu tentang gambaran menyeluruh tentang struktur pengetahuan keamanan perangkat lunak. Kemudian yang kedua tentang kategori knowledge yaitu tentang nanti kita akan saya jelaskan tentang preskriptif, diagnostik, dan historical knowledge. Kemudian berbeda tiga kategori, saya akan menjelaskan nanti tentang tujuan, fokus, dan juga penerapan masing-masing kategori. Dan yang terakhir yaitu 7 katalog software security. Di sini kita akan membahas principles, rules, guidelines, attack patterns, exploits, vulnerabilities, and historical risk. Baik, jadi langsung saja kita akan bahas mind map ini. Jadi ini adalah mind map tentang software security knowledge, di mana di sini ada 3 ya. Nah, itu ada prevent, ada juga detect, dan ada learn. Nah, di sini di prevent ini ada prescriptive, di mana dia apa memiliki bagian-bagian seperti principles, guidelines, dan juga rules. Untuk diagnostik ini dia memiliki bagian-bagian seperti attack patterns, exploits, dan vulnerabilities. Dan untuk yang historical risk, dia di sini memiliki bagian-bagian seperti historical. Kita lanjut ke 3 kategori knowledge. Nah, di sini kita akan bahas tentang ketiga-tiga dari kategori knowledge, di mana ada prevent, dia dia mencakup katalog, principles, guidelines, dan juga rules. Kemudian detect itu mencakup katalog, attack patterns, exploit, dan vulnerabilities. Kemudian yang ketiga yaitu learn, dia mencakup katalog historical risk. Baik, yang pertama itu adalah prescriptive knowledge, prevent. Nah, apa itu prevent? Itu memberikan panduan apa yang harus kita lakukan dan dihindari saat membangun perangkat lunak yang aman. Nah, komponen ini ada principles, ada guidelines, dan juga rules. Nah, jadi itu adalah pengetahuan yang memberikan arahan ya, preskriptif tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari dalam membangun perangkat lunak yang aman. Jadi itu kapan digunakan dan di mana digunakan, yaitu di security requirement, software architecture, software design, berlaku di tahap awal SDLC. Contoh nyatanya itu eh, seperti prinsip least privilege. Nah, guideline-nya itu jadikan semua Java objek final jika tidak alasan jika tidak ada alasan yang kuat. Dan rule-nya itu hindari fungsi gets dalam C. Kemudian yang selanjutnya adalah diagnostic knowledge yang detect. Ini adalah untuk membantu praktisi mengenali dan menangani masalah umum yang mengarah pada serangan keamanan. Komponen yang dicakup itu adalah attack patterns, yaitu abstraksi pola serangan umum, kemudian exploits, yaitu serangan nyata pada sistem tertentu, dan vulnerabilities, yaitu deskripsi celah keamanan software. Jadi di mana digunakan? Sangat berguna di tangan security analyst, bernilai tinggi untuk use case development and security testing. Contoh nyatanya itu adalah attack pattern, SQL injection pattern, exploit, eternal blue, exploit pada SMB Windows, dan vulnerabilities CFA 2021 44228, Log4Shell. Kemudian yang ketiga adalah historical knowledge learn, yaitu deskripsi detail tentang isu nyata dalam pengembangan software dan dampaknya terhadap bisnis. Komponen yang dicakup adalah historical risk, yaitu risiko berdasarkan insiden nyata di masa lalu.
Nilai utama yaitu membantu mengidentifikasi masalah, ya, masalah serupa pada proyek baru tanpa mulai dari nol. Nah, ini menjadi sumber terus-menerus untuk memperkaya katalog lain. Contoh nyatanya itu ada di Heartbleed Bug tahun 2014. Kerentanan OpenSSL yang berdampak jutaan server web, termasuk dampak bisnis, timeline, dan mitigasi yang dilakukan. Baik, jadi sini ada perbedaan 3 katalog knowledge. Perbandingan tujuan, fokus, dan juga penerapan masing-masing kategori. Jadi sini ada aspek tujuan, fokus, waktu pakai, pengguna utama, dan juga output. Nah, untuk preskriptif ini, tujuannya itu adalah prevent, untuk membangun software yang aman. Fokusnya yaitu untuk arsitektur dan desain yang baik. Waktu pakainya yaitu pada awal SDLC, design phase. Kemudian pengguna utama itu ada developer dan juga arsitek. Untuk outputnya itu dari preskriptif adalah requirement, design, code. Kemudian yang kedua diagnostik, ya. Tujuannya itu untuk mendetek, itu untuk mengenali masalah keamanan. Kemudian fokusnya itu ada di serangan dan celah yang diketahui. Waktu pakainya itu selama development dan testing. Pengguna utama itu security analyst dan juga tester. Outputnya itu adalah test plan atau abuse case. Kemudian historical. Tujuannya itu untuk learn, belajar dari insiden nyata. Fokusnya itu di kasus nyata dan dampak bisnis. Waktu pakai itu di sepanjang life cycle, ya. Dan pengguna utama itu ada risk manager dan juga team lead. Untuk outputnya itu risk register atau lesson learner. Kemudian kita akan bahas tentang 7 katalog software security knowledge. Yang pertama itu adalah principles. Nah, yang kedua itu ada guidelines. Yang ketiga rules. Yang keempat attack patterns. Yang kelima exploits. Yang keenam vulnerabilities. Dan yang kedua historical risk. Nah, yang pertama, principles. Itu adalah pernyataan kebijaksanaan keamanan umum yang diturunkan dari pengalaman, berada di level filosofis. Contohnya itu ada seperti least privilege, first security, defense in depth, separation of privilege. Kemudian yang kedua adalah guidelines, yaitu rekomendasi di level semantik untuk konteks teknis tertentu. Nah, contoh dari guidelines ini ada seperti misalnya di Java, ya, yang menjadikan sebuah objek atau kelas final kecuali ada alasan. Kemudian validasi semua input dari pengguna sebelum diproses. Kemudian kita harus menghindari hardcode kredensial dalam source code. Yang ketiga, katalog rules, rekomendasi di level sintak yang dapat diverifikasi melalui lexical scanning atau parsing otomatis. Nah, contoh rule katalog itu misalnya ada item, use of create, dan ada konteksnya sih. Nah, etek kategorinya itu TOU. Signature-nya itu present of create function. Nah, untuk code example-nya itu ada bisa kita lihat di slide ini. Nah, mengapa rules penting? Yang pertama alasannya adalah otomasi penuh. Rules dapat dimasukkan ke static analysis tools seperti ITS4 dan juga Coverity, SonarQB untuk scanning kode secara otomatis. Kemudian language specific. Setiap rule itu berlaku untuk bahasa pemrograman tertentu seperti C, C++, Java, PHP, dan sehingga sangat presisi. Kemudian ada alasan deterministik, yaitu harus ditulis dalam bahasa definisi yang deterministik agar bisa dikonsumsi oleh software scanning otomatis. Kemudian alasan bug detection, yaitu terutama berguna untuk mendeteksi implementation bug pada level code, bukan flash architecture. Kemudian katalog yang keempat dan kelima itu adalah attack patterns and exploit. Kalau attack patterns itu adalah pola serangan umum yang dikembangkan dari kumpulan besar eksploitasi software, lebih abstrak dari exploit. Sedangkan exploit itu adalah serangan nyata pada sistem komputer yang memanfaatkan kerentanan spesifik, sehingga lebih konkret dari attack patterns. Nah, di sini ada contoh dari attack pattern seperti SQL injection, buffer overflow, dan XSS. Nah, contoh di sini exploit di sini ada eternal blue keep, dan log4shell exploit, dan yang lainnya. Kemudian untuk katalog yang keenam yaitu vulnerabilities. Nah, intinya vulnerabilities adalah celah keamanan, ya.
Kemudian yang ketujuh adalah historical risk, yaitu pasangan kondisi atau kejadian plus kuantifikasi kemungkinan, plus kuantifikasi dampak berdasarkan insiden nyata di masa lalu. Nilai historical risk itu seperti identifikasi dini, mitigasi efektif, konsistensi, dan juga contohnya itu Heartbleed 2014. Nah, ini ada mapping knowledge catalog ke SDLC. Jadi kesimpulannya ada 4. Ya. Jadi 7 katalog knowledge itu ada principles, guidelines, rule, vulnerabilities, exploit, ethic patterns, historical risk. Dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu prescriptive, diagnostic, dan juga historical knowledge. Kemudian prescriptive knowledge atau prevent memandu developer membangun software yang aman. Diagnostic knowledge itu atau detect itu membantu mengenali serangan, dan historical knowledge atau learn mengambil pelajaran dari insiden yang nyata. Jadi ketiga kategori berbeda dalam tujuan, fokus, waktu pakai, dan juga penggunanya, namun saling melengkapi satu sama lain. Jadi setiap katalog memiliki peran spesifik dalam SDLC, dari requirement hingga fielded system, yang memastikan keamanan dipertimbangkan di setiap fasenya. Jadi bukan cuma di awal-awal proyek saja, tetapi di keseluruhan fase proyek. Baik, cukup sekian penjelasan saya tentang tugas pada week 11 ini. Saya Gloria Panjaitan, jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.